Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Prey, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure, dan action figure ini cukup lama ya. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Jeng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Penguin atau Oswald Cobblepot. Jadi ini tuh buatan Mattel DC Multiverse. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, DC Multiverse itu dulu lisensinya ada di Mattel ya, bukan McFarlane. Mattel ini sebenarnya gue kurang suka ya, entah kenapa, karena gue kurang aja gitu ya untuk masalah detail sama bahan dan artikulasi. Tapi yang ini menarik banget sih kalau gue lihat-lihat ya. Jadi dia tuh kayak bahannya itu ada kayak kain gitu. Dan ini tuh adalah Signature Collection. Jadi Penguin ini kalau gue nggak salah ada di film live action yang Batman Return tahun 1991 yang Batman-nya itu diperanin sama Michael Keaton. Dan untuk boxnya sendiri masih seperti ini ya. Jadi kayak window box kayak gitu. Di sini ada gambar penguinnya, ada tulisannya DC Multiverse di sini. Terus seperti biasa ya, kalau figur-figur Amerika tuh biasanya ada gantungan kayak gini. Dan di bagian sini ada tulisannya Batman Return, di sampingnya ada tulisan Batman Return, dan ada gambar si Oswald Cobblepot-nya di sini. Sebelah sini juga sama kayak gini doang. Bagian belakangnya di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada Oswald Cobblepot, dan di sini adalah si Mr. Penguin, dan di sini juga ada series yang lainnya yaitu Joker, Heart Ledger gitu ya. Dan di bagian bawahnya ada tulisannya Mattel kayak gini, SNI dan segala macam. Di bagian atasnya kayak gini aja. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Ini tuh waktu gua unboxing ini agak cukup apa ya, gua agak nggak suka sama packingnya ini. Packingnya menurut gua ribet asli ya. Jadi di sini tuh ada segel. Pas gua coba selotipnya, gua coba tarik, itu malah sobek teman-teman di bagian gambarnya. Jadi gua agak kesel sebenarnya. Nah, waktu gua buka bagian sini tuh jadi ada selotipnya. Jadi pas gua buka kayak gini, bentuknya agak sedikit aneh ya kalau teman-teman lihat tuh kayak gini. Jadi dia agak ngelengkung kayak gitu. Pas gua buka tuh yang di bagian sini ada selotip lagi, jadi harus teman-teman sobek juga. Nah, jadi kita tinggal keluarin kayak gini tuh. Serot. Oke, jadi ini dia action figurnya. Oh, ternyata di sini dapat stand base. Oh, ternyata di sini kita dapat backdrop. Sobek, kepalang tanggung, sobek lah ya. Tuh, oh sayang banget sih. Nah, di sini kita dapat backdropnya kayak gitu, dan backdropnya itu bisa kita pasang di sini. Oke, nanti kita lihat secara lebih detailnya lagi. Aksesorisnya cukup banyak sih ya, gue seneng banget sih. Wah, sobek, sobek. Parah nih, parah. Ini tuh blisternya terlalu tipis di bagian belakang, dan ininya tuh terlalu ketat. Jadi kalau gua tekan kayak gitu dia langsung sobek ya. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Langsung kita lihat detail figur ini lebih dekat. Ayo. Yap, jadi dan ini semua aksesoris yang kita dapatkan di figur ini. Pertama gua mau bahas untuk stand base-nya. Di sini sangat bagus banget sih ini. Dan ini adalah stand base-nya, dan menurut gua untuk bahannya ini sangat ringan sekali, tapi untuk detailnya ini bagus banget sih. Ada tulisannya DC di sini, dan ini kesannya sangat premium banget. Nah, di sini ada tulisannya The Penguin. Di bagian bawahnya kayak gini doang, sampingnya nggak ada apa-apa kayak gitu. Dan selanjutnya kita dapat backdrop di sini, dan ini bahannya itu kayak karton tebal gitu ya. Dan ini gambarnya juga gambarnya bagus banget, detail banget, warnanya gue senang banget. Ada tulisan DC Multiverse di sini, dan di belakangnya ada tulisan DC Multiverse kayak gini. Dan untuk di bagian bawahnya ini ada kayak rongga-rongga kayak gini, jadi teman-teman bisa pasang di sini, tinggal dicolok kayak gini. Tuh, ini benar-benar keren banget. Selanjutnya di sini kita dapat stand base-nya, ini bentuknya kayak gini doang. Tuh, di sini bisa diartikulasin kayak gini, dan ini ada colokannya buat dipasang di stand base-nya. Dan selanjutnya ini ada colokan buat dipasang di stand base-nya kalau seandainya teman-teman pengen versi ini atau versi yang stand base yang panjang kayak gini. Dan kita juga dapat beberapa tonjolan-tonjolan kayak gini. Nanti ini tuh bisa dipasang di stand base-nya kayak gini seandainya. Nah, ini tuh bisa ditancepin kalau seandainya penguinnya ini kan di bagian bawah, di bagian kakinya bisa ada lubangnya kayak gitu kan. Nah, ini tuh bisa teman-teman colokin di sini. Jadi terserah pengen di mana. Jadi lubangnya ada banyak di sini. Jadi teman-teman terserah pengen masangnya di mana kayak gitu. Dan stand base-nya ini ada dua mode ya. Kalau seandainya teman-teman nggak pengen pakai yang versi panjang, jadi ini tuh lubangnya bisa kita tutupin kayak gini. Nah, seandainya teman-teman pengen ganti untuk yang stand base yang panjang, jadi teman-teman tinggal buka di bagian sini. Tuh, jadi bisa dibuka kayak gitu. Tuh, ini tuh bisa di teman-teman klik di sini, lepas lagi, dan bisa diganti sama yang versi ini tuh kayak gitu. Dan jujur untuk stand base yang ini tuh gua agak bingung ya. Ini tuh maksudnya buat apa? Nanti kalau sananya dipasang kayak gini, si penguinnya itu juga posisinya kan kecil kan tuh. Jadi ini tuh nggak bisa diartikulasin juga, tuh cuma bisa diputar-putar kayak gini. Ini tuh buat apa maksudnya? Si penguin itu kecil segini loh, nggak muat tuh untuk dicolokin di sini tuh. Jadi ini tuh kalau seandainya pengen
posisi action juga si penguin ini sebenarnya nggak bisa terbang kan. Nah, di bagian belakang ininya ini tuh ada lubang kayak gitu tuh di bagian belakangnya kayak gini, tapi ini tuh harus di apa ya, tuh harus diginiin gitu, tuh harus kayak gini gitu. Kalau seandainya kita dicolok kayak gini, ini tuh agak aneh aja menurut gua tuh. Selanjutnya di sini kita dapat aksesoris pengganti tangan kayak gini, dan selanjutnya kita dapat aksesoris pengganti tangan yang untuk megang senjata kayak gini. Selanjutnya kita dapat topi kayak gini, dan ini gua bener-bener senang banget sama topinya. Ini bagus banget detailnya tuh, ini keren banget ya. Dan yang terakhir kita dapat payung khas si penguin ya kayak gini tuh. Ini tuh benar-benar bagus sih menurut gua detailnya tuh, bagus banget, cukup bagus detailnya. Nah, yang paling gua kurang suka di sini adalah kita nggak dikasih payung yang versi terbukanya. Jadi kita cuma pakai yang versi kayak gini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, si penguin itu kan sering terbang pakai ini ya kalau seandainya jatuh dari ketinggian, dan ini tuh menurut gua kenapa nggak dikasih yang versi kebukanya kayak gitu. Nah, ini tuh dapat versi yang keluarin pistol kayak gini tuh, ada kayak efek peluru yang baru ditembakin kayak gitu. Ini menurut gua kurang ini ya, kurang realistis kayak gitu ya tuh. Tuh menurut gua tuh nggak dapet gitu feel kayak efek tembakan itu kayak nggak nyata kayak gitu tuh. Agak aneh sih menurut gua ya tuh. Dan di bagian topinya ini dia juga kayak gini doang tuh kayak gini doang. Jadi ini tuh gampang jatuh, jadi kita nggak dikasih magnet atau apapun itu ya yang bikin posisinya bagus tuh. Jadi gampang banget jatuh tuh. Jap, sekarang kita lihat untuk detail action figure ini. Untuk bagian wajah menurut gua cukup bagus sih tuh, untuk bagian detail wajahnya ini bener-bener dapet banget si penguinnya. Gue lupa nama si pemerannya ini siapa ya, ada DeVito kayak gitu kalau gue nggak salah ya. Buat teman-teman yang tahu nama aslinya tolong komen di bawah ya, gue malas nyari di Google. Dan ini bagian matanya itu warna, memang ada eyeshadow warna hitam kayak gitu. Ini bagus banget paintnya, giginya itu bener-bener penguin banget kayak gitu. Dan di bagian belakangnya tuh kayak gini, rambutnya bagus banget, scope-nya gue senang banget. Dan yang paling keren di sini adalah action figure ini ternyata bahan untuk di bagian couchnya ini bahan kain kayak gitu. Ini bener-bener bagus banget. Dan untuk detail di bagian baju dalamnya ini benar-benar detail, dan ini rapi banget menurut gua. Di bagian-bagian kancingnya ini, scope-nya, catnya, bagian terutama di bagian kancing ini nggak ada yang luber di bagian sini. Untuk di bagian dasinya ini juga bagus banget detailnya, gua seneng banget ya. Bagian bawahnya di bagian celananya itu ada kayak warna hitam doang kayak gini, bahannya plastik padat kayak gitu, dan ada garis-garisnya. Dan bagian sepatunya kayak gini doang. Di bagian ini bisa dibuka sepertinya, nanti kita coba ya tuh. Oh, ternyata bisa dibuka kayak gini. Dan yang gua nggak suka karena ini adalah figur lama ya, jadi di bagian warna putihnya itu ada transfer paint warna hitam dari baju kainnya. Jadi kita nggak bisa ngedisplay dia dengan nggak pakai jaket, jadi mau nggak mau harus pakai jas ini ya tuh. Dan untuk megang si payungnya ini juga agak sedikit tricky ya, walaupun ininya bagiannya tuh sangat lembut banget tuh. Jadi kalau sananya dipasang di sini agak susah, takutnya patah tuh. Oke, ternyata kayak gini, dan ini agak loose kayak gitu ya. Nah, dan untuk artikulasi di bagian kepalanya, jadi dia biasa noleh ke kiri, ke kanan kayak gitu, nggak ada join, ada sih, tapi nggak bisa digini-giniin, diputer-puter kayak gitu. Nggak bisa ke atas kayak karena kalang sama rambutnya, bisa ke bawah kayak gini doang. Di bagian tangannya dia cuma bisa kayak gini doang, maksimal kayak gini. Dan ini tuh gua nggak suka ya, karena kalau sananya kayak gini tuh bagian keteknya tuh agak aneh kayak gitu. Bisa diputer ke depan, ke belakang kayak gitu. Ini juga bisa diputer tuh. Dan di bagian sini tuh dia cuma single joint, jadi bisa 90 derajat doang kayak gitu. Di bagian sini bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini. Di bagian perutnya itu ada artikulasi tuh, bisa diputar-putar kayak gini, bisa digini-giniin juga tuh. Di sini bisa ngangkang segini jauh dia, bisa ke depan kayak gini, ke belakang nggak terlalu banyak. Ada artikulasi di bagian sini bisa diputar kayak gitu. Dan di bagian sini dia cuma single joint tuh, cuma segini doang tuh, jelek banget ya. Di bagian kaki bisa diputar kayak gini, bisa ke atas dan ke bawah sedikit banget, dan ada sedikit ankle kayak gini tuh. Hup tuh. Jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tingginya sendiri adalah 15 cm atau 6 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Mattel DC Multiverse ya. Jadi ini menurut gua sangat keren sekali ya. Ini tuh figur lama, tapi menurut gua masih cukup keren dan layak dibeli untuk tahun sekarang, karena ini tuh detailnya keren banget sebenarnya. Gua nggak tahu kenapa action figure ini tuh harganya drop ya. Yang buat teman-teman yang belum tahu, ini harganya gua dapetin cuma 200.000 doang, dan ini tuh original ya. Nah, buat teman-teman yang nanya ini tuh gua belinya di mana,
karena gue seperti biasa nyari di Tokopedia. Buat teman-teman yang pengen cari bisa langsung cek di Tokopedia ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.